Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat kesehatan pada hari Kami di acara Bincang di Kabupaten Subang yang kurang lebih mungkin sudah memasuki usia ke-4 pekan ya. Insyaallah istiqomah untuk menyuguhkan kasih terkait dengan pendidikan, seputar pendidikan dan lain sebagainya. Salam dan salam semoga terlimpahkan kepada kasih Allah baginda besar Habibana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang panutan alam, sang suri tauladan terbaik sepanjang masa, yang mana mudah-mudahan kita istiqomah dalam mengikuti sunnah. Sahabat pendidikan dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali ya, pada sesi kali spesial. Temanya yaitu terkait dengan bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah SAW dalam hal pendidikan. Karena mengingat mungkin sekarang lagi orang teringatkan kembali dengan yang disebut dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana tidak salah juga ketika kita lebih menguatkan kembali untuk mengingat kembali, untuk lebih mendalami kembali, meneladani kembali, sekalipun mungkin tidak dibatasi oleh waktu, tanggal, hari, setiap kapanpun, bagaimanapun bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah teladan terbaik. Sebagaimana dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap Allah dan di hari kiamat nanti dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin kurang lebih seperti itu artinya. Karena itu maka tidak ada kata yang mungkin pantas buat kita bahwa Rasulullah harus jadikan teladan dalam segala hal, terlebih dalam pendidikan. Ketika kita ingin buat sebuah konsep pendidikan, ingin mendidik anak-anak kita yang soleh dan soleha, tentu Rasulullah banyak mengajarkan dalam kisahnya, dalam sirahnya, dalam kesehariannya kepada kita semuanya. Oleh karena itu, mungkin sahabat pendidikan yang dimanapun Anda berada, pada malam hari ini, alhamdulillah kita kedatangan seorang al-ustadz ya, yang familiar kalau di kota Subang ini. Beliau adalah salah satu dosen ya di Sekolah Tinggi Ilmu Quran yang mungkin saya perkenalkan, yang bernama Dr. Haji Lalu Agus Pujiarta MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sudah banyak pengalaman mungkin ya dalam hal pendidikan karena beliau sebagai pendidik juga ya, dan banyak kiprahnya dalam mengelola lembaga pendidikan di Indonesia ini. Tentu jelas bahwa banyak modal yang beliau ingin sharingkan, beliau ingin sampaikan kepada kita tentang konsep pendidikan, bagaimana kita mengajar ala Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya tidak jauh-jauh ya, walaupun mungkin tidak salah juga kita mengambil teori-teori pendidikan dari Barat dan sebagainya, tapi sesungguhnya bahwa dalam diri Rasulullah itu juga banyak teladan yang bisa kita ambil untuk kita terapkan dalam pendidikan yang ada di Indonesia dan di dunia tentunya. Oleh karena itu, sahabat pendidikan dimanapun Anda berada, insya Allah mungkin kurang lebih sekitar selama 30 menit ke depan kita akan mendengarkan ya arahan, akan mendengarkan tausiah dari Ustadz, yang mana nanti bisa kita simak, dan mungkin nanti di akhir karena ini sifatnya walaupun live ya, tidak diberikan ruang untuk dialog, sehingga mungkin dialognya diwakilkan oleh moderator, dan mungkin barangkali bagi ada sahabat-sahabat yang ingin menitipkan kalaupun ada pertanyaan ya, silahkan bisa dijapri ke WhatsApp saya ya, ke nomor 085 222 300 452. Baik, mungkin sekalian Taala kita mulai mungkin ya pertemuan kali ini dengan melakukan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya
untuk lebih menghabiskan waktu dan tempat, kami silakan kepada pemateri kita malam hari ini, kepada Dr. Haji Lalu Agus Pujiarta MA, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan yang mendengarkan, yang hadir semua adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam warzuqna syafa'ata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah pembicaraan yang tidak akan ada habis-habisnya. Karena ketika kita berbicara tentang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berarti kita berbicara tentang isi kandungan dari Al-Qur'an Al-Karim. Karena Nabi kita adalah Al-Qur'an yamshi, adalah Quran yang berjalan. Dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah untuk menjelaskan isi kandungan dari Al-Quran. Jadi bagi kita yang ingin mengamalkan Al-Quran, maka telah dicontohkan semua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Quran surat Al-Ahzab 21 yang tadi dibacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan yang menarik di sini dalam ayat ini adalah sebuah ungkapan di ayat ini. Kalimat yang pertama Allah memulai dengan dua kalimat atau dua kata penguatan. Yang pertama lam at-taukid dan qad. Laqad kana lakum. Ditambah lagi dengan fi'il madhi yang disebutkan setelah itu yang menunjukkan subhanallah betapa betul-betul sungguh-sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terdapat uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Hadirin rahimakumullah, yang luar biasa, suri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hanya bagi orang-orang sebutkan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, bagi orang-orang yang hanya berharap kepada Allah, yang punya iman tentunya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan yang selalu berzikir atau yang sering berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat lain sebagaimana kita ketahui Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam firman-Nya, menyampaikan tentang ketika kita ingin mencintai Allah, maka salah satu cirinya adalah mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, wahai Muhammad, kepada umat-umatmu bahwasanya kalau kalian betul-betul mencintai Allah, maka fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi menjadikan Rasul ini sebagai uswah, sebagai yang diikuti,
diittiba adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ittiba Nabi, mengikuti Nabi ini luar biasa, harus diikuti dengan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ngikuti tapi dengan hati yang tidak cinta, maka ini bentuk dari keimanan yang kurang. Dalam artian ikutnya kita dengan sunnah-sunnah Nabi, perintah-perintah Nabi, contoh-contoh dari Nabi ini, betul-betul ikutnya dengan cinta. Ikutnya dengan cinta, dengan hati. Luar biasa ketika Umar bin Al-Khattab berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, tidak ada yang lebih saya cintai setelah diri saya sendiri saat ini, setelah diri saya sendiri kecuali engkau." Jadi dia menempatkan Rasulullah SAW setelah dirinya, Maka saat itu Rasulullah menegurnya. Dan hadis ini sangat masyhur, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Jadi tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia lebih mencintai aku, kata Rasulullah, mencintai Rasulullah SAW, min waladihi, dari anaknya, min walidihi, dari kedua orang tuanya atau orang tuanya, wan nas ajma'in, dan seluruh manusia. Jadi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu harus betul-betul murni. Tidak boleh ada yang menandingi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW setelah Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang uswah ini sangat begitu luas, sangat begitu panjang, karena seluruh hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah uswah. Diamnya, duduknya, bergeraknya, kata-katanya, sikap-sikapnya, sifat-sifatnya, semua adalah uswah. Semua adalah uswah, suri tauladan buat kita. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka banyak yang membagi tentang uswah Nabi ini dengan tema-tema yang berbeda-beda. Ketika berbicara tentang contoh seorang nabi menjadi suami, maka dikatakan ar-rasulu az-zawju. Seorang nabi, bagaimana dia menjadi contoh ketika dia menjadi seorang suami. Ar-rasul atau an-nabi al-walid. Jadi bagaimana nabi itu menjadi contoh ketika dia menjadi orang tua. Nah, termasuk ar-rasul al-muallim. Contoh ketika nabi itu menjadi seorang guru atau pendidik. Nah, ini yang menarik dan inilah yang akan kita bahas, karena kalau kita bahas semua begitu panjang, sangat luar biasa tentang bagaimana nabi kita ini menjadi suri tauladan di dalam pendidikan, di dalam profesinya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang muallim. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya saya tidak diutus untuk menjadi mu'annitan. Mu'annitan itu artinya yang memberatkan, yang menyusahkan. Walakinnani bu'itsu mu'alliman. Akan tetapi aku diutus untuk menjadi seorang mu'allim, seorang pendidik. Ini yang menarik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk waktu yang singkat ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana kita mendatangkan sosok Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai seorang al-muallim
atau sebagai seorang pendidik atau guru. Dan yang menarik, yang pertama, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang penuh dengan kebaikan ini, para hadirin yang hormati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul. Bahkan beliau adalah min khairil anbiya, atau bukan kita mengatakan min, tapi dia adalah khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik para nabi dan rasul. Nah, semua nabi, semua rasul itu adalah muallim, dan profesi yang paling paling bagus dan paling paling luar biasa itu adalah seorang pendidik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pendidik, pendidik umat, bukan hanya pendidik satu bangsa atau negara, tapi mendidik umat seluruhnya. Dan inilah yang disebut sebagai rahmatan lil alamin. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua para nabi, semua para rasul adalah seorang pendidik, adalah muallim, dan khairul anbiya wal mursalin itu adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi profesi nabi, profesi rasul itu adalah profesi pendidik. Profesi pendidik di mana mereka mendidik umatnya, mendidik kaumnya, mendidik bangsanya. Karena para nabi dan rasul ada yang diutus untuk bangsa-bangsa tertentu, ada yang diutus untuk kaum-kaum tertentu, dan ada yang diutus untuk seluruh umat ini, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau adalah seorang muallim, seorang pendidik. Dan ini yang kita sangat-sangat syukuri ketika kita mendapatkan profesi kita saat ini, ketika kita mendapatkan profesi kita saat ini sebagai seorang pendidik. Maka bersyukurlah kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang yang di atas pundak-pundak kita, umat ini seluasnya. Subhanallah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pertama bahwasanya kita adalah seorang pendidik, dan alhamdulillah kita mengikuti jejak Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pendidik. Ini yang pertama. Terus yang kedua, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita sampaikan di dalam memotret sedikit tentang contoh-contoh dan suri teladan Rasulullah SAW dalam hal pendidikan ini, yang menarik adalah Rasulullah ini, yang poin kedua, para hadirin rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu pendidikan ini dibahasakan at-ta'lim lil jami'. Jadi Rasulullah SAW itu mendidik semua usia, semua umur, ya, semua bangsa. Jadi Rasulullah SAW itu mendidik atau wanitanya, laki-lakinya, ya, manusianya, jinnya, semua dididik oleh Rasulullah SAW. Semakin luas kita bisa mendidik, menjadi seorang pendidik, peran kita dalam pendidikan ini, maka semakin luas, semakin besar kita dapat mencontoh kehidupan Rasulullah SAW atau uswah dalam didik tiga anak. Tapi kita mampu menghantarkan mereka untuk menjadi pendidik-pendidik umat, itu akan lebih luar biasa lagi. Jadi semakin luas peran kita dalam pendidikan ini, berarti semakin luas kita mengambil suri teladan dari Rasulullah SAW dalam hal pendidikan ini. Para hadirin yang Allah Subhanahu, ada perkataan dari pengarang kitab Sunan Abu Daud. Jadi Sunan Abu Daud ini adalah seorang imam yang mengarang kitab hadis yang terkenal yang disebut dengan judul Sunan Abu Daud. Jumlah hadisnya di dalamnya ada 4.000 hadis. Kan bahwasanya dia sebenarnya menghafal 500.000 hadis. Yang beliau hafal itu sebenarnya 500.000 hadis, ya. Dan yang ditulis di kitabnya hanya 4.000 hadis saja.
4.000 hadis saja. Dan sebenarnya dari 4.000 hadis ini kurang ada 4 hadis yang mewakili itu semua disebutkan seperti itu. Subhanallah. Di antaranya yang disebutkan 4 itu tentang, terus yang kedua innal halala al halala bayyinun wal haramu bayyinun, ya. Terus yang berikutnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li nafsihi ma yuhibbu li akhihi, dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah hadis yang kedua, para hadirin rahimakumullah. Eh, Hadis tentang bayyinun wal haramu bayyinun. Apa yang menarik? Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Nu'man ibnu Bashir. Nu'man ibnu Bashir ini, tahu tidak kita bahwasanya Nu'man ibnu Bashir ini ketika mendapatkan hadis tentang innal halala bayyinun, usia beliau itu berapa saat itu? Jadi usia Nu'man ibnu Bashir, sahabat Nabi ini, ketika diriwayatkan hadis ini ketika beliau berusia 8 tahun. 8 tahun. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mentalakikan, yang menyampaikan hadis itu kepada seorang anak kecil yang kalau sekarang usia segitu masih usia SD, tapi terekam oleh Nu'man ibnu Bashir, dan hadis ini menjadi hadis yang populer dan termasuk salah satu hadis yang menjadi pegangan dari pokok-pokok ajaran agama kita. Ada yang menarik lagi, hadis tentang kunut. Walaupun ada di antara kita mungkin yang tidak kunut, tapi salah satu hadis yang meriwayatkan tentang kunut ini yang selalu dibaca oleh miliaran orang, termasuk di Indonesia mungkin jutaan, bisa jadi ratusan juta di Indonesia yang membaca kunut ini ketika subuh. Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait, ya, dan seterusnya. Dan riwayat yang banyak tentang hadis ini adalah diriwayatkan oleh Hasan, oleh sahabat Hasan. Siapa Hasan? Hasan itu adalah istilahnya pimpinan para pemuda ahli surga, dan dia adalah cucu dari Rasulullah SAW. Tahukah kita kapan hadis itu diriwayatkan tentang kunut itu? Ketika usia Hasan itu saat itu 6 tahun. 6 tahun, para hadirin rahimakumullah. Luar biasa. Jadi ini gambaran betapa Rasulullah SAW itu mendidik untuk semua, untuk yang kecil, untuk yang besar, untuk yang laki, perempuan, dan seterusnya. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Nah, hadirin rahimakumullah, ini yang poin yang kedua yang ingin kita sampaikan. Poin yang ketiga adalah bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah pendidik di setiap masa. Masa itu maksudnya posisi dalam keadaan yang sedih, bahagia, ya, sendiri, berdua, bertiga, berkelompok, dan seterusnya, dalam semua keadaan. Ada momen yang sangat menarik para hadirin rahimakumullah, yang sangat-sangat luar biasa. Ini menjadi inspirasi buat kita. Ketika Rasulullah SAW saat itu keluar dari rumahnya dan menggendong putranya yang bernama Ibrahim. Saat itu Ibrahim, putra Nabi kita Muhammad SAW, itu berusia 1 tahun. 1 tahun. Dan yang luar biasa, beliau menyaksikan langsung dan merasakan langsung bagaimana bagaimana putranya Ibrahim ini meninggal di pangkuan beliau. Jadi Ibrahim, putra Rasulullah SAW, itu meninggal di pangkuan beliau. Beliau melihat nafas terakhir dari putranya Ibrahim. Ini luar biasa. Sampai Rasulullah SAW itu menangis, berlinang air mata, dan beliau mengatakan, mataku menangis, hatiku sedih,
kehilangan engkau wahai Ibrahim. Dan saat itu luar biasa. Ada kejadian alam yang terjadi saat itu persis setelah meninggalnya Ibrahim. Apa itu? Apa namanya? Kusuf, gerhana, gerhana matahari. Dan semua gelap saat itu. Dan orang-orang Arab saat itu mengatakan, orang Arab saat itu mengatakan bahwasanya gerhana ini terjadi karena kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua jadi gelap. Dan karena meninggalnya Ibrahim, putra dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah kesedihan beliau itu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik umatnya. Lalu dia mengatakan bahwasanya inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi subhanahu wa ta'ala. La yang kasifan, tidak kusuf, ya, tidak gerhana, limauti ahadin, karena meninggalnya seseorang termasuk putranya Ibrahim. Bukan berarti fenomena alam ini karena meninggalnya Ibrahim, tapi dia adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat para hadirin rahimakumullah, bagaimana Rasulullah SAW mendidik umatnya padahal beliau dalam keadaan bela sungkawa, dalam keadaan sedih yang sangat-sangat luar biasa, dalam peperangan, dalam perdamaian. Itu bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya, umatnya harus bersikap bagaimana ketika dia berperjalanan, ketika dia mukim dan seterusnya. Semua kondisi beliau adalah seorang mu'alim atau pendidik. Subhanallah. Ini yang ketiga, para hadirin rahimakumullah. Yang keempat, kesan waktu yang berharga ini adalah luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pendidik yang kasih sayang, yang penuh dengan kasih sayang. Jadi luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang Arab Badui, ya, yang kencing di masjid, itu luar biasa. Para sahabat semua ingin memukul dia, ya. Akan tetapi lihat bagaimana Rasulullah SAW melarang mereka, dan biarkan dia kencing dulu, nanti setelah itu disiram di tempat itu, airnya nanti akan terserap oleh tanah itu. Dan setelah selesai badui ini mengeluarkan hajatnya, maka di sanalah Rasulullah mengatakan ini adalah tempat di mana nama-nama tempat suci, la yuzkaru illallah subhanahu wa ta'ala, dan tidak pantas kalau ini dikotori dengan kotoran-kotoran kita. Nah, luar biasa, sangat menyentuh, maka Arab Badui ini pun betul-betul menerimanya. Dan di momen-momen lain bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan kasih sayangnya kepada umatnya, kepada para sahabatnya, dan kesimpulannya singkatnya bahwasanya Rasulullah SAW adalah pendidik yang betul-betul mendidik umatnya dengan penuh kasih sayangnya. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan di pada momen yang penuh dengan kebaikan ini dan keberkahan ini, dalam pendidikan ini betul-betul Rasulullah SAW memperhatikan betul siapa yang dia didik, siapa yang diajak bicara, siapa yang ditausiahi, siapa yang diingatkan. Orang besar, orang kecil, muda, tua, laki-laki, perempuan, hobinya apa, latar belakangnya apa, betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperhatikan beda orang yang dididik, sehingga pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW begitu dekat, begitu pantas, begitu pas yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan
Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita sampaikan, dan mohon maaf ketika ada khilafan-khilafan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallah kepada Ustadz yang telah membeberkan yang luar biasa materinya, penyampaian terkait dengan bagaimana Rasulullah sangat berperan dalam pendidikan di masanya, terkait dengan nilai-nilai pendidikan yang diemban oleh beliau itu sangat luar biasa. Ada kasih sayang, ya, kelembutan dan sebagainya. Nah, mungkin Ustadz sekalian, mungkin yang saya pernah baca ya dalam sebuah sirah panjang tentang Rasulullah, kesimpulannya adalah titik keberhasilan beliau dalam mendidik, ya, baik mendidik anak-anaknya, mendidik umat, gitu. Bahkan seorang mertuanya pun, gitu ya, kalau dalam kacamata terminologi pendidikan itu seorang penurut, gitu ya, sangat mencintai, gitu kan, menantunya itu Abu Bakar Ash-Shiddiq, ya. Nah, yang saya lihat itu memang satu kesimpulan, ya, yang paling mujarab, yang paling efektif, yang Rasulullah lakukan dalam pendidikan itu adalah terkait dengan keteladanan, ya. Jadi tidak hanya berkata-kata, tidak hanya berceramah, gitu ya. Walaupun beliau pun seorang penceramah ulung, ya. Katakan dia bisa mampu mengontrol intonasi rendah, tinggi, di mana suara itu ditinggikan, bahkan dia orangnya tidak bertele-tele kalau ketika berbicara, gitu ya. Tapi kalau keteladanan ini yang luar biasa tadi, gitu ya. Seperti contoh tadi Arab Baduy, gitu ya, yang dia tidak dimarahin, ya, tidak dipukul, tapi dengan ada teknik tertentu sehingga mereka sendiri paham, gitu ya. Apalagi keteladanan terkait dengan ajakan-ajakan berbuat baik, maka dia yang terdepan, gitu ya. Nah, ini mungkin yang sekarang agak sulit, ya, atau mungkin orang paham secara teori, tapi dalam prakteknya ternyata tidak mudah juga, gitu ya. Karena apalagi kalau anak-anak usianya yang masih muda, ya, katakan contohnya usia SD, ya, usia TK, keteladanan seorang guru itu sangat menentukan, ya. Tidak mungkin, gitu ya, seorang anak dia hanya akan nurut ketika seorang guru tersebut hanya ngomong saja dalam perintah A, B, C, dan D. Ketika gurunya tidak melakukannya, gitu ya. Nah, ini bagaimana, Ustaz, terkait dengan mungkin yang harus kita tingkatkan, bahwa keteladanan ini sepertinya perlu ditingkatkan, ya, oleh mungkin para guru, gitu ya, para orang tua, karena Rasul pun keberhasilan dakwahnya itu dalam keteladanan. Gitu, Ustaz, mungkin, ya. Ya, sangat-sangat sepakat yang disampaikan oleh Ustadz Ferry. Tentu mengambil uswah dari Rasulullah SAW dalam pendidikan ini, salah satunya adalah bagaimana kita menjadi uswah bagi anak-anak atau putra-putra didik kita atau yang kita didik. Dan begitulah yang Rasulullah SAW lakukan. Beliau adalah uswah bagi para sahabatnya. Dalam artian ketika kita ingin meneladani Rasulullah SAW dalam pendidikan, maka kita juga sebagai seorang pendidik harus menjadi uswah dalam sikap kita, dalam kasih sayang kita, dalam suri tauladan keseharian kita, ya. Walaupun kita memang jauh kesempurnaannya dibandingkan dengan Rasulullah SAW, tapi usaha-usaha maksimal kita untuk menjadi panutan, menjadi uswah buat anak dan putra didik kita, ini adalah sebuah usaha yang sangat-sangat dihargai dan patut dicontoh, gitu ya. Dalam artian kita memang harus mencontoh Rasulullah SAW, bagaimana kita harus menjadi uswah bagi anak-anak didik kita. Nah, ketika motivasi-motivasi itu berkurang, maka yang harus kita tingkatkan adalah keimanan kita. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir, dan zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena uswah ini tidak akan mungkin kita bisa lakukan kalau keimanan kita kurang. Nah, maka disebutkan tadi dalam ayat yang kita bacakan pertama, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, betul-betul sungguh itu terdapat uswah pada diri Rasulullah
tapi itu bukan setiap orang bisa mengambil uswah dari beliau dan beruswah ke beliau. Itu bagi orang-orang liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Dalam artian yang orientasinya pendidik-pendidik yang orientasinya bukan duniawi tapi ukhrawi, Allah dan Rasulnya, dan betul-betul zikir oriented dalam artian Allah oriented. Jadi kalau pendidik-pendidik kita masih orientasinya insentif, duniawi, maka berat kelihatannya untuk menjadi. Kalau orientasinya masih duniawi, maka berat kalau dia untuk menjadikan dirinya sebagai uswah. Ketika dia motivasinya, orientasinya untuk Allah, untuk Rasulullah, maka insya Allah dia akan lebih siap untuk menjadi suri toladan buat putra putri didiknya, insya Allah. Jadi ketika kita berbicara tentang ayolah para pendidik ini harus siap menjadi suri toladan. Dalam artian, dengan kata lain, yuk kita tingkatkan iman kita kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita betul-betul bisa menjadi uswah suri toladan buat putra dan putri didik kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Luar biasa jawaban dan penguatan dari Ustaz terkait dengan keteladanan tadi, dan mungkin ini menjadi PR kita bersama bahwa memang manusia itu tidak sempurna 100% ya, pasti ada kebaikannya, ada kekurangannya. Tapi ketika instruksi-instruksi kita selaku guru untuk diinstruksikan kepada anak-anak, melarang anak A, B, C, D, sejatinya telunjuk itu bukan hanya ke mereka ya, tapi ke kita juga gitu ya. Walaupun belum sempurna, karena sebagai dai itu penyeru itu, maka kita juga seolah-olah mengingatkan kepada kita, kamu jangan makan sambil berdiri. Otomatis kita pun berusaha untuk, apalagi minimal mungkin tidak ditampakkan di depan anak-anak bisa saja. Jadi kalau bahasanya ketika ada hal lain, seorang orang tua pun, kita suami istri melakukan suatu hal yang mohon maaf mungkin ya kurang tidak tepat dilihat oleh anak, maka tidak juga dipertontonkan gitu ya. Harus bisa pintar-pintar sebagainya. Nah, selain itu dari ada titipan dari netizen kita, Nabi Muhammad itu selain lemah lembut gitu ya kepada istrinya, kepada anaknya, luar biasa, dia juga sosok yang tegas gitu saja. Karena dalam satu penggalan sirah, ketika ada dulu ketika zamannya itu di kaum Quraisy gitu ya, seolah-olah ada semacam ketika ada hukum Islam, ketika seorang mencuri ya dengan kadar tertentu, maka ya harus dipotong tangannya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah fenomenanya pada saat itu banyak juga yang terjadi ketika yang mencurinya bangsawan gitu ya. Ketika contohnya mohon maaf melakukan pelanggarannya adalah orang-orang kasta tertinggi, mungkin mereka seolah-olah mungkin membiarkan. Tapi ketika yang mencurinya kalangan rendah, ya orang-orang pelortar, maka hukum itu ditegakkan. Seolah-olah tajam ke atas, tumpul ke bawah, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika Nabi Muhammad menegaskan, ya, beliau seorang tegas sampai dia menyampaikan seperti ini, Zat. Demi zat yang demi zat ya yang Muhammad berada dalam genggamannya, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka dia sendiri akan memotongnya. Nah, ini luar biasa, Zat. Jadi sekalipun putrinya kalau dia mencuri, maka dia sendiri akan memotongnya. Ini ketegasan, Zat. Walaupun ini anaknya, gitu, Zat. Nah, mungkin dari Ibroh itu apa, Zat, maksudnya gitu ya, ketegasan seorang nabi itu ketika dia mengatakan seandainya Fatimah mencuri, maka aku sendiri akan memotongnya. Betul. Jadi terkesan hukum-hukum Islam khususnya dalam hal hudud itu terkesan seperti kejam, tapi sebenarnya itu adalah rahmat buat manusia. Jadi hukum-hukum itu diadakan justru itu adalah sebagai bentuk kasih sayang agama kita terhadap seluruh manusia ini. Karena dalam Islam sangat betul-betul memperhatikan tentang kehormatan,
harta benda, ya. Maka hal-hal yang terjadi, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam hal hudud itu betul-betul ada ketegasan di dalam ajaran agama kita. Nah, bukan berarti ini menyampingkan apa namanya sifat kasih sifat Allah Subhanahu wa taala. Justru ini adalah bentuk dari kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Jadi persis seperti seorang anak yang ketika melakukan pelanggaran, melakukan hal yang tidak baik, lalu dimarahi atau bisa jadi dipukul oleh orang tuanya. Bukan berarti orang tua yang memukul anaknya ini adalah menunjukkan kebencian terhadap anaknya. Akan tetapi ini adalah bentuk kasih sayang karena kalau kesalahan ini dibiarkan terus, ini akan membuat kesalahan-kesalahan besar setelah itu akan terjadi. Dan inilah salah satu apa namanya permisalan yang kita bisa ambil dari contoh ini. Dan kaitannya dengan bagaimana Rasulullah SAW sebagai pendidik yang penuh dengan kasih sayang ini, dan kaitannya dengan cerita tadi kita juga sudah sampaikan bahwasanya kisah-kisah dari kehidupan Rasulullah SAW ini ketika dikaji maka bisa digolong-golongkan, dimasuk-masukkan mana contoh-contoh kisah-kisah, perkataan, sikap-sikap atau hukum-hukum yang muncul dari itu semua yang masuk kepada suri toladan Rasulullah SAW dalam hal pendidikan, dalam hal penegakan hukum, dalam hal penegakan tata kelola negara dan seterusnya, itu sangat-sangat luar biasa luas. Dan tadi termasuk yang sebagai contoh bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh dalam penegakan hukum-hukum syariat itu di tengah-tengah pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Artinya tantangan sekarang itu bahwa dalam mendidik itu tidak boleh pilih-pilih saja. Jadi harus sesuai dengan porsinya gitu ya. Jadi jangan sampai melihat oh ini anak ini berasal dari kalangan A, kalangan B sehingga perlakuannya berbeda gitu ya. Nah, sebagaimana Islam pun luar biasa saja ketika ada semacam ketika pada zaman jahiliyah itu kan ada yang namanya kenal dengan hamba sahaya, budak belian. Pada saat itu budak belian itu sangat tidak terhormat ya, bahkan mereka itu bisa diapa-apain gitu ya. Ketika Islam lahir dan Nabi Muhammad memegang kendali gitu kan, bahwa sebagaimana contohnya sahabat Bilal bin Rabah gitu ya, yang beliau ditebus gitu ya, dan ternyata dalam Islam beliau dimuliakan. Bahkan kalau tidak salah beliau adalah orang yang salah satu sahabat yang dijamin masuk surga gitu ya. Ini luar biasanya bahwa keadilan gitu ya. Yang kedua adalah bahwa pendidikan itu hak segala bangsa, hak semua orang gitu ya. Jadi semua orang pun walaupun dia seorang hamba sahaya, ketika dia punya keimanan ketakwaan, maka dia pun berhak untuk mendapatkan derajat paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih mungkin saat kalau zaman Rasul itu beliau ada semacam apa ya, semacam pembelajaran bagi kita, termasuk dalam hal pelajaran atau berbicara masalah terkait materi tauhid, materi akhlak itu harus diajarkan sejak dini. Ya, ini ceritanya terkait dengan oh ini anak usia 9 tahun harus diajar sholat, gitu ya. Terus harus dikenalkan juga dengan siapa robnya gitu saja. Nah ini kan mungkin tantangan sekarang ini kadang mungkin kadang banyak pertanyaan ya. Tentunya itu siapa? Gimana kalau sekarang dengan kondisi itu yang ya mungkin dengan teknologi yang luar biasa gitu ya, cara mengajarkan tauhid kepada anak sejak dini gitu Ustaz. Ini tantangannya gitu karena tidak sedikit anak-anak yang mungkin mohon maaf ya banyak orang tua yang tidak mengajarkan tentang Islam, tentang akhlak, tentang tauhid terutama sejak dini gitu terutama sehingga ketika besarnya mereka agak linglung gitu. Iya. Gimana Ustaz sarannya Ustaz?
Dan ini juga disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bagus sekali tadi tentang pendidikan anak ya. Dan ini juga PR buat kita semua karena kita semua masih adalah seorang bapak juga, seorang orang tua gitu ya. Yang menarik yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu adalah tentang pendidikan anak, bahwasanya ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka akan hidup di zaman yang eh, mereka itu bukan hidup pada zamanmu. Jadi kalau dulu misalnya saya pegang HP itu dulu ketika sedang S2, dulu yang berat-berat itu. Kalau sekarang anak TK, anak PAUD sudah mulai pegang HP. Jadi perubahan generasi, perubahan teknologi juga mengikuti, akhirnya berpengaruh kepada pola asuh dan lain sebagainya, dan termasuk ada perubahan-perubahan dalam pendekatan-pendekatan pendidikan yang inilah rahasia dari hikmah dari perintah Rasulullah SAW yang mengajarkan kita untuk mendidik putra-putri kita, karena mereka akan hidup di zaman yang bukan seperti zaman kita. Dalam artian kita betul-betul harus menguatkan pendidikannya. Pendidikan yang dimaksud di sini terutama adalah pendidikan akidah ya. Akidah ini sangat-sangat mendasar, dan ini kita bisa ambil dari hikmah dakwahnya Nabi, bahwasanya 13 tahun dari usia dakwah Nabi yang lebih kurang 23 tahun itu diperkuat di dalam hal penanaman nilai-nilai akidah, keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya penanaman ini, dan pendidikan juga. Pendidikan yang dimaksud itu adalah bagaimana kita menanam keyakinan, keimanan yang mendalam, sehingga apapun yang terjadi, perubahan apapun yang terjadi, mau zaman apapun itu, bagaimanapun perubahannya zaman itu, karena keimanan terus tahankan, karena begitu kuatnya dari semenjak kecil, bahkan sebelum dilahirkan itu sudah ditanamkan pendidikan ini kepada putra-putri kita. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, memberikan kita taufik untuk selalu menjadi pendidik-pendidik yang sukses dalam mendidik putra-putri kita, insya Allah. Baik, Allah. baik sahabat sekalian, sahabat pendidikan dimanapun berada. Alhamdulillah luar biasa pada malam hari ini spesial edisi bagaimana kita meneladani Rasulullah dalam hal pendidikan. Sudah dijelaskan oleh pemateri kita yang panjang lebar terkait dengan bagaimana caranya dan mungkin seperti apa kiat-kiat kita selaku orang tua, selaku pendidik di era yang sekarang, bahwa eh, pendidikan itu bagaimanapun zamannya, bagaimanapun keadaannya, tetap harus berprinsip pada Al-Quran As-Sunnah, dan terlebih mungkin kita bisa menggali kembali apa saja yang dilakukan Rasulullah SAW dalam hal mendidik anak terutama. Oleh karena itu, mudah-mudahan di lain kesempatan Ustaz bisa membersamai kita para Insya pemikir Allah. pendidikan di terutama keluarga besar Jaringan Sekolah Islam Terpadu yang Masya Allah. Sukses selalu di mudah-mudahan, ACT. amin, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi semua masyarakat Indonesia pada umumnya. Barakallahu Jazakallah fikum. Ustaz atas Waalaikumsalam. partisipasinya, dan mudah-mudahan sepertinya Ustaz kondisi cuaca kurang memungkinkan, mudah-mudahan diberikan kesembuhan Ustaz. Amin, amin. Sepertinya Amin. lagi Jazakallah khair. kurang sehat sudah. Iya, batuk udah 3 Mudah-mudahan minggu nih. insya Allah mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Dan bagi baik sahabat Amin. pendidikan di mana berada, terima kasih atas seluruh partisipasinya. Nah, dari pertemuan ini insya Allah mungkin akan direkam di YouTube JSIT Subang ya, dan bagi yang belum berkesempatan live pada malam hari ini, insya Allah kita akan upload di YouTube JSIT Subang. Jazakallah kepada Ustaz Lalu Agus yang telah Terima berpartisipasi, kasih banyak. kepada teman-teman Jazakumullah khair. Mohon semuanya. maaf. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, dan kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha illa ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.